Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini, kita mengajak untuk semuanya, mari beribadah, memuji Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing. Karena kita mengimani, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melakukan kebaktian minggu dengan hati bersyukur, bergembira. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini di Minggu Palmarum terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini sembari terus-menerus kita memohon kepada Tuhan agar kita dilepaskan dari ketakutan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Minggu ini disebut dengan Minggu Palmarum, yang berarti mare-mare. Dalam firman Tuhan ada narasi atau cerita yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada hari ini. Cerita tentang Yesus yang dielu-elukan dengan perkataan Hosana,
sambil orang-orang banyak pada saat itu melambai-lambaikan daun palem. Dan pada saat itu Yesus menunggangi seekor keledai yang menggambarkan makna khusus bagi orang banyak, yaitu tentang kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Palmarum hari ini kita diingatkan bagaimanakah kita menyambut Yesus untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Sekali lagi saya mau ajak, bagaimanakah kita menyambut Yesus untuk masuk ke hati kita masing-masing. Sebab kita lihat kedatangan Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan mengenai kerendahan hati. Mungkin ada orang yang bertanya, bukankah sebaiknya Yesus naik kuda? Tapi mengapa Yesus naik seekor keledai? Sebagaimana tadi sudah saya katakan, keledai itu adalah menggambarkan akan kerendahan hati. Sedang seekor kuda itu menunjukkan keperkasaan, kekuatan. Dan bukan itu yang mau Yesus ajarkan untuk kita. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk berperang dengan kita orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk berperang dengan kita orang-orang berdosa. Namun, kedatangan Yesus adalah membawa damai bagi kita, sehingga kita dapat terlepas dari dosa. Kedatangan Yesus adalah membawa damai bagi kita, sehingga kita dapat terlepas dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian seruan pada Minggu Palma hari ini, apakah yang mau kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Mesias? Apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut Raja di atas segala raja untuk masuk ke dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, kita harus membuka hati kita. Kita harus membuka hati kita dan membiarkan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah membuka hati kita, jangan yang lain kita masukkan ke dalam hati kita, tetapi biarlah Yesus yang ada di dalam hati kita. Kemudian, kalau kita sudah membuka hati, maka kita juga harus membuka pikiran kita. Apa yang mau dikatakan? Jangan menutup diri. Namun kita membuka pikiran kita sehingga antara hati dengan pikiran kita bisa seiring. Apa yang ada dalam hati kita pikirkan, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ini, sehingga terlihatlah di dalam penerapan, di dalam kehidupan kita setiap hari.
Salah satu contoh penerapannya ketika Yesus sudah ada dalam hati kita, ketika kita sudah membuka pikiran kita, maka kita akan bisa mengendalikan keinginan daging yang sering membawa kita pada kesengsaraan. Ini harus kita akui, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, kita sering sekali jatuh kepada kesengsaraan. Contohnya, hal-hal yang sederhana. Yang pertama, ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, di mana kita kebanyakan makan, porsinya jumbo, bahkan berjumbo tambah lagi. Pasti selesai kita makan, kita akan merasa kenyang diat. Tidak bisa bergerak lagi. Dari pelek mak. Nah, begitu juga ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, kebanyakan main-main. Nah, coba ini mahasiswa. Kalau kebanyakan main-main, tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti perkuliahan, kebanyakan main game, kebanyakan keluyuran. Nah, sengsara atau tidak? Pasti sengsara. Sehingga kita akan mengerjakan pekerjaan kita terburu-buru. Bahkan besok mau dikumpul, hari ini harus lembur. Nah, itu karena kebanyakan main-main. Begitu juga ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita karena kebanyakan marah-marah. Kira-kira siapa ini, ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak yang paling sering marah-marah? Yang kebanyakan marah-marah, kira-kira siapa? Nah, boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau kebanyakan marah-marah, apa yang terjadi? Hilanglah kebahagiaan, hilanglah senyum, hilanglah damai, sakit kepala, tidak selera lagi makan, tidak selera lagi beraktivitas karena sudah naik tensi. Dan begitu juga ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, lebih banyak duduk-duduk tanpa bekerja, lebih banyak ongkang-ongkang kaki di rumah, tapi mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Dari semuanya itu, yang paling parah juga ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, kebanyakan foya-foya. Nah, kira-kira siapa ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa yang kebanyakan foya-foya? Kalau kebanyakan foya-foya, pastilah akan mengalami kerugian. Dan biasanya, apalagi dalam situasi sekarang, di mana beberapa lama saat ini kita dianjurkan untuk stay home. Saya takut setelah selesai nanti masa stay home, lalu kita balas dendam. Kita tidak lagi mau tinggal di rumah, keluyuran terus. Kita akan berpoya-poya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bahagian daripada contoh-contoh orang-orang yang tidak bisa mengendalikan
keinginan dagingnya yang berdampak pada kesengsaraan. Kalau kita dalam masa sulit sekarang ini, juga dianjurkan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging, kita tidak peduli. Kita masih pergi-pergi saja kemana-mana. Yang penting kita senang. Padahal dampaknya kita tidak tahu. Virus itu menyebar di mana-mana. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah membuka hati, pikiran kita untuk masuknya Yesus di dalam hati kita, maka kita harus berjalan seturut dengan apa yang diinginkan Yesus. Kemudian yang mau kita lihat juga dari firman Tuhan pada hari ini, menyambut kedatangan Yesus tidak dalam ketakutan yang berlebihan. Maka tadi dikatakan dalam ayat 15, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas ekor anak keledai. Ada seruan, jangan takut. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam menyambut kedatangan Yesus, yaitu dalam hati yang tenang, dalam hati yang damai, dalam keyakinan akan apa yang akan lakukan dalam kehidupan kita. Persoalan yang sedang kita hadapi sekarang sering membuat kita takut. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kita, di mana kita juga menjaga kebersihan, menjaga diri kita, dan meyakini bahwa Allah melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jika kita dianjurkan untuk beribadah di rumah untuk sementara, melakukan pertanian atau ibadah keluarga di rumah, mari kita laksanakan. Mari kita melihat semuanya ini sebagai momen bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai momen bagi kita untuk mengoreksi akan perilaku kita, sikap kita, terutama di dalam peribadahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah melalui Minggu Palmarum yang akan menghantar kita kepada peringatan akan kematian Yesus yang akan kita peringati hari Jumat tanggal 10 April ini. Kita diingatkan, mari buka hati, menyambut Mesias itu ada, hadir, dia di tengah-tengah kehidupan kita. Dan biarlah dia juga yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setia Tuhan yang memberkati hidup kami, yang memberikan napas hidup dan kesehatan. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini Engkau berikan waktu bagi kami memuji nama Tuhan melalui ibadah Minggu Palmarum. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami bagaimana kami menyambut kedatangan Mesias dengan membuka hati kami, pikiran kami untuk masuknya Mesias ke dalam kehidupan kami. Dan biarlah Yesus yang mengendalikan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa,
dalam situasi yang terjadi sekarang, peristiwa yang luar biasa yang membuat dunia ini dihantui rasa takut. Tapi Tuhan, kami meyakini semuanya ada maksud, ada tujuan, dan kami meyakini bahwa kuasa-Mu mampu mengatasi segala sesuatunya. Oleh karena itu, ingatkan kami umat-Mu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengoreksi hidup kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati para medis, para dokter, TNI Polri, pemerintah yang bersinergi melakukan penanganan akan wabah virus corona ini. Tuhanlah yang senantiasa turut campur tangan. Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka. Begitu juga Tuhan dengan para pasien yang dinyatakan positif. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka, sehingga mereka mampu melawan penyakit itu dan mereka memperoleh kesembuhan. Bagi keluarga yang mengalami duka cita oleh karena saudara, orang-orang yang mereka kasihi telah meninggalkan dunia ini, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa. Begitu juga buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, AKBP Agape Mendalu Darah, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua. Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.